nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwan sekalian, sebelum kita mulai kajian kita biar lebih efektif, terlebih dahulu kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin 5 menit ada pengantar dulu dari Ustadz Ahmad Rofi sebagai mudir studi Al-Hikmah. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'du. Ikhwan sekalian, para alumni yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mulai dengan kajian bersama guru kita Ustaz Dr. Amir Faisal Pak. Harapan kami semoga kita bisa istiqomah ya kajian ini, walaupun untuk sementara masih setiap pekan ketiga, tapi insya Allah saya melihat para alumni berusaha untuk mengisi dengan kajian-kajian yang lain, sehingga harapan kami adalah nanti kita tiap pekan bisa bersilaturahim. Waktunya mungkin ada perbedaan, tapi waktu pagi seperti ini sebetulnya enak ya, cocok pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita silaturahim dulu. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi komunitas kita ya, kayak gitu. Menjadi tempat silaturahim kita bersama orang-orang soleh, dan kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita saling silaturahim, saling menguatkan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man habba ilaihi. Manusia nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar sana, di akhirat sana ya, dikelompokkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Dan kami berharap semoga ini menjadi sebuah komunitas. Kita pernah belajar bareng-bareng di sini, kemudian terus kita bersilaturahim di sini, menjaga keimanan kita, menjaga amaliyah kita, silaturahim kita, ya, mahabbah kita, ya, satu dengan yang lain, sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur itu tidak ada yang tahu. Kemarin sehari yang lalu mahasiswa sedang skripsi, sudah selesai ujian, tinggal menunggu wisuda, tapi Allah Subhanahu wa taala panggil. Ya, kita doakan juga semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, guru kita akan segera ya mengikuti jadwal terapi, jadi kita segerakan kajian kita. Dari saya ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita tetap semuanya istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Sanul Jaza, Ustaz Rofi Samsuri sudah menyampaikan beberapa arahan, nasihat yang mudah-mudahan keluarga alumni Al-Hikmah kita bisa istiqomah ya untuk mengikuti kajian bulanan kita bersama guru kita Ustaz Amir Faisal. Baik ikhwan sekalian, sebelum menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Amir Faisal, saya ingatkan kembali ada link yang harus diisi atau bisa form diisi di forum chatting, sudah disebar oleh panitia, oleh pengurus. Silahkan teman-teman sekalian bisa mengisi formnya. Kemudian yang kedua, kita hadirkan niat kita simak dengan baik-baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita maknai, kemudian menambah keilmuan kita, kecintaan kita terhadap Al-Quran. Terakhir kemarin masih kita bahas terkait dengan suratul Fatihah. Insya Allah hari ini juga akan memperdalam lagi terkait suratul Fatihah. Baik, dengan segala hormat kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Amir Faisal. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabat alumni Al-Hikmah, sahabat ilmiah yang Allah muliakan, yang Allah cintai, guru saya, sahabat saya, Ustaz Ahmad Rofi, yang Allah cintai, ketua alumni Bapak Usman, dan seluruh sahabat. Di sini ada Malfi Abdurrahman. Itu kata Malfi dalam bahasa Pakistan, ya. Maulvi Sanaullah, ya. Maulvi Sanaullah. Betul. Ini Maulvi itu dalam bahasa Pakistan itu Maulana. Masya Allah. Ini gelar. Kalau bahasa kita Kiai. Masya Allah. Jadi ini nama dari Pakistan sebetulnya. Sanaullah juga nama Pakistan. Jarang-jarang ada orang nama Sanaullah kecuali orang Pakistan. Tapi saya lihat hidungnya kayaknya nggak kayak orang Pakistan deh. Ketinggalan hidungnya, Ustaz. Ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya bahagia sekali kesempatan ini bertemu, dan insya Allah kita semua akan selalu bertemu. Ya. Kayaknya emang kangen sekali ya. Terasa lama kalau sebulan sekali itu. saya sebetulnya selalu terngiang-ngiang dengan wajah-wajah teman-teman di sini itu. Masya Allah, mudah-mudahan kita terus ketemu ya, bisa sebulan 2 kali nanti, insya Allah, mudah-mudahan. Masya Allah, jazakumullah khair. Teman-teman, sahabatku semua rahimakumullah, kita masih berbicara tentang surah Al-Fatihah. Mengapa diberi nama surah Al-Fatihah? Jadi Al-Fatih itu ismul fa'il dari fataha yaftahu. Artinya membuka. Dalam Al-Quran ada surah Al-Fath, surah kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan kata Al-Fath untuk makna kemenangan. Dan biasanya kata Al-Fath ini selalu bergandengan dengan kata Nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dibukanya kota Mekah. Karena kalau sudah Nasrullah itu berarti pasti menang. Karena tidak ada yang bisa melawan Allah, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Makanya yang kita tunggu itu An-Nasr. Karena itu orang Arab itu mengatakan Ja'an Nasr, Ja'an Nasr, maksudnya datang kemenangan. Nah, cirinya bahwa itu menang adalah Al-Fath, yaitu datangnya dibukanya oleh Allah SWT pintu-pintu kemenangan. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam Al-Quran, kita ingin masuk ke alam Al-Quran, maka kita harus masuk melalui pintunya. Nah, pintu yang bisa membuka itu supaya kita bisa masuk ke alam Al-Quran ya Al-Fatihah. Karena dia muannas maka disebut Al-Fatihah. Kalau tidak muannas namanya, kalau mudzakkar namanya Al-Fatih. Nah, ada seorang tokoh pejuang umat Islam, yaitu salah satu khalifah di zaman Khilafah Utsmaniyah, yaitu Muhammad Al-Fatih. Nah, dia yang membuka Konstantinopel. Dan dia termasuk oleh Rasulullah SAW yang dikabar gembirakan bahwa dia termasuk yang akan datang di zaman akhir dan akan membuka Konstantinopel. Dan ini para ulama semuanya sepakat bahwa itu adalah maksudnya Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatihah, sahabatku rahimakumullah, adalah pembuka Al-Quran. Jadi ini secara tersurat. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam Al-Quran, masuklah melalui pintu Al-Fatihah. Baik cara membaca, ya sebaiknya membaca Al-Fatihah dulu, baru baca Qurannya. Itu dari cara membacanya. Atau cara memahami. Ya cara memahami, ya kita pertama-tama kita berusaha untuk
memperbaiki pemahaman kita terhadap Al-Fatihah. Setelah itu kita masuk memahami Al-Quran. Jadi seakan di sini ada bahasa, kamu tidak akan paham Al-Quran kalau kamu tidak paham kandungan surah Al-Fatihah. Seperti itu. Masya Allah. Nah, demikian juga ada makna tersurat juga. Nah, kalau kita ingin belajar tajwid, belajar tahsin, ya, perbaiki dulu tajwid kita, tahsin kita terhadap Al-Fatihah. Jadi memperbaiki tajwid tahsin dalam baca Al-Fatihah ini hukumnya fardhu ain, wajib. Kenapa? Karena kita wajib membaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada banyak tasydid. Imam Asy-Syafi'i sempat Imam An-Nawawi sempat menghitung jumlah tasydid dalam surah Al-Fatihah itu ada 14. Kata Imam Nawawi, inna fil Fatihati arba'ata asyara syiddah. Dalam Al-Fatihah ada 14 tasydid. Faman taraka wahidatan minhunna batalat salatuhu. Orang yang tidak membaca satu tasydid saja dalam Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Jadi banyak sekali itu ada orang yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah nggak sah sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka, jadi harus ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi terus ada yang baca waladhdallin. Waladhdallin. Itu ada. Itu harus ada. Waladhdallin. Udah nggak sah sholatnya. Satu aja ditinggal, kata Imam Nawawi, nggak sah sholat. Jadi teman-teman rahimakumullah, ini pintu masuk Quran. Pintu untuk memperbaiki tajwid. Jadi dan semua huruf dalam Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Artinya huruf-huruf yang paling sulit. Huruf-huruf yang paling sulit. Yang kalau kita baik dalam Al-Fatihah, itu nanti akan baik di semua Quran. Itu sudah sepakat para ulama. Jadi kalau kita ingin memperbaiki Al-Fatihah, memperbaiki bacaan Quran, perbaiki dulu bacaan Al-Fatihah. Saya masih teringat cerita Syekh Ali Jabir almarhum, Masya Allah beliau. Kata beliau di dalam acara Hafiz Indonesia, saya katanya belajar tajwid tahsin Al-Fatihah itu 8 bulan. Seperti begitu. Jadi hanya untuk memperbaiki tajwid tahsin. Itu talaqi ya di Masjid Nabawi pada para ulama di sana. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini benar-benar gambaran betapa Al-Fatihah ini namanya itu memang sudah mengandung makna tersendiri. Nah, makna tersirat adalah makna tersirat. Tadi kan tersurat. Sekarang makna tersirat adalah bahwa Al-Fatihah ini pembuka makna Quran. Pembuka pembahasan dalam Al-Quran. Muqaddimah. Maka kita akan paham pesan-pesan Al-Quran yang menyebar di semua surah. Dari awal Al-Baqarah sampai akhir An-Nas. Itu kita akan paham. Kalau kita paham kandungan surah Al-Fatihah. Nah, kemarin kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu bahwa dalam Al-Quran itu di antara pesan-pesannya itu mengingat nikmat-nikmat Allah. Maka Allah perintahkan kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan kedua, Al-Quran itu tidak pernah keluar dari pesan tauhid. Nah, dalam Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pesan ketiga dalam Al-Fatihah itu ada perintah berdoa. Banyak sekali perintah berdoa bahwa kita tuh minta kepada Allah. Dalam Al-Fatihah ada contoh berdoa yang terbaik, ihdinas siratal mustaqim. Dalam Al-Fatihah, dalam Al-Quran itu pesannya kita mengikuti manhaj orang-orang yang benar dan menjauhi manhaj orang-orang yang salah. Dalam Al-Fatihah itu ada sikap kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi lengkap itu. Dalam Al-Quran itu dari awal sampai akhir ada pesan tentang akhirat. Gak pernah berhenti pesan tentang akhirat. Ingat akhirat sebagai tujuan. Al-Fatihah langsung mengingatkan pesan Malik Yaumiddin. Inti Quran itu semua dari awal sampai akhir itu ingin menggambarkan rahmat Allah, bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dalam Al-Fatihah itu sampai diulang 2 kali itu. Karena itu tema paling penting. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah dalam hadits qudsi. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi Allah mengawali atau mengutamakan kasih sayangnya daripada kemurkaannya. Dalam Al-Fatihah itu Allah ulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi Ar-Rahmanirrahim. Ada lagi. Jadi sampai diulang 2 kali. Bahwa alam ini dibangun oleh Allah untuk rahmatnya. Untuk rahmatnya. Untuk menunjukkan bahwa Allah kasih sayang. Jadi teman-teman Allah secara tersirat ya. Artinya begini. Pahami dulu kandungan Al-Fatihah, baru kamu belajar memahami kandungan surah-surah Quran. Itu. Ini seandainya diizinkan oleh teman-teman, kita membahas satu surah ini 1 tahun, saya bisa. Insya Allah dengan izin Allah sebentar. 1 tahun. Saya akan pretelin itu satu demi huruf semuanya. Tapi karena kita tedebur aja, hanya menggambarkan saja. Ini kita belum masuk ke pembahasan tentang Bismillah, kenapa ada ba di situ, kenapa Bismillah, kenapa dibuka. Itu belum mempreteli rahasia-rahasia dalam huruf-huruf itu. Itu. Kenapa Allah berfirman Alhamdulillah, kenapa tidak berfirman Asyukurillah, kenapa tidak menggunakan redaksi Ahmadullah, kenapa kok tidak mengatakan Lillahil Hamd. Itu sudah di otak-atik aja, sudah nggak pernah selesai. Itu teman-teman Allah. Jadi Imam Ar-Razi sampai mengatakan bahwa seandainya aku izinkan untuk menulis tafsir, seandainya aku tidak takut kepada umatku mengatakan aku berlebih-lebihan, aku akan tulis tafsir sepenuh perpustakaan. Sepenuh perpustakaan, hanya 1 tafsir aja. Tafsir surah Al-Fatihah itu sudah 1 perpustakaan. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia ingin menafsirkan Quran. Nah, ternyata pas berusaha menafsirkan surah Al-Fatihah terhenti pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah 4 jilid sekarang terbit. Coba itu. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca itu. Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya Allah. Teman-teman Allah, sangat dahsyat. Al-Fatihah ini sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Makanya kita wajib baca. Kita wajib membacanya dalam setiap rakaat sholat. Karena kalau kita benar-benar memahami kandungannya, kita akan berubah sikap kita, berubah akhlak kita, berubah perbuatan kita. Artinya nggak mungkin ada orang Islam koruptor, tuh nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang Islam penipu, tuh nggak mungkin. Kalau dia benar-benar meresapi makna Al-Fatihah. Tapi sekarang kan banyak sekali orang baca Al-Fatihah hanya sekedar lewat kerongkongan dan sebagainya. Akhirnya yaitu sekalipun dia sholat, tapi setelah itu dia berzina. Selesai sholat korupsi, selesai sholat menipu. Yaitu kenapa? Karena tidak belajar dengan benar kandungan surah Al-Fatihah. Inilah dia, teman-teman Allah, betapa uniknya Al-Quran itu. Al-Quran itu benar-benar mukjizat dan tak terhingga keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalamnya. Nah, sahabat Allah, coba kita sekarang cari hubungan antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Coba. Mengapa kok setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah? Ada apa? Padahal turunnya Quran itu kan berangsur-angsur. Yang banyak pertanyaan itu, kenapa kok tidak Al-Alaq dulu gitu? Padahal dia turun pertama kali. Kenapa kok ada Al-Baqarah di situ? Terus secara urutan, kan surah-surah yang turun itu duluan Al-Makkiyah. Turun di periode Mekah. Tapi kenapa kok surah-surah periode Mekah itu di akhir-akhir? Padahal surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Turun setelah Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah.
Ada apa di sini? Kenapa hubungannya dengan Al-Fatihah? Saya tidak akan membahas surah Al-Baqarah, enggak. Nanti kita bahas Al-Baqarah. Saya hanya sekarang akan menyingkap rahasia kenapa kok setelah Al-Fatihah, kok surah Al-Baqarah. Bapak Ibu, Allah. Ternyata dalam Al-Fatihah ini ada sebuah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, setelah kita berdoa, kita bertanya, aku setiap hari berdoa, tunjuki aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, biasanya kan dijawab oleh Allah. Di mana aku mencari jawaban doa ini, di mana? Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan menjawab. Dan pasti Allah menjawab. Siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim itu di mana? Bagaimana caranya? Mana jawaban Allah itu mana? Ternyata teman-teman, jawaban Allah langsung ada di pembukaan surah Al-Baqarah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan lurus. Mana jalannya ya Allah? Langsung jawab, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu jalanmu. Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya. Itu kan? Langsung paham kita. Kenapa kok Allah langsung buka dzalikal kitab? Kenapa kok tidak menggunakan hadzal kitab? Enggak. Dzalikal kitab. Karena menjawab doa tadi itu. Ihdinas siratal mustaqim, dzalikal kitab. Nah, padahal dekat. Biasanya kan kalau dekat pakai hadzal kitab. Nah, di sini Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa dzalika lil ba'id. Yutlaq lil qarib. Dipakai untuk ya. Dzalika untuk isyarat jauh, dipakai untuk makna dekat. Apa itu maksudnya? Litta'zim. Untuk mengagungkan Al-Quran. Betapa Al-Quran itu agung. Luar biasa. Nah, sekarang kita sudah tahu kan? Selama ini kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku jalan lurus. Ternyata jawabannya ya, dzalikal kitab, ini Quran. Jadi artinya apa, teman-teman? Kalau kita ingin istiqomah, pastikan bahwa kita bersama Quran. Nih, kita ingin tahu nih, apakah aku ini orang istiqomah atau tidak? Lihat hubungan kita dengan Al-Quran tiap hari. Lihat. Kalau jauh dari Quran, berarti nggak istiqomah. Kalau dekat bersama Quran, berarti istiqomah. Itu aja. Contoh yang kedua. Aku ingin tahu nih, apakah aku ini ahli surga atau tidak? Lihat hubungan dengan Quran. Lihat hubungan dengan Quran. Kalau dia dengan Quran dekat, berarti dia tanda-tanda ahli surga. Kalau dengan Quran jauh, ya sudah. Ini kata kunci. Kata kunci. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kata Ar-Rahman-Rahim. Allah turunkan satu surah namanya surah Ar-Rahman. Nah, ketika Allah turunkan surah Ar-Rahman, di pembukaan surah Ar-Rahman itu langsung Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Perhatikan. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat Allah, Quran, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dan surga itu rahmat Allah. Dan tidak mungkin seorang masuk surga kalau tidak mendapatkan rahmat Allah. Nah, cara terbaik bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Itu aja. Dulu para sahabat ya, para Rasulullah dan para sahabatnya, itu kan dulu mereka nggak punya HP, nggak punya TV. Biasanya kan orang mencari hiburan kan di TV, di HP.
Ya pokoknya apalah yang dia bisa lihat, tonton gitu. Tapi kenapa sekarang ini kok banyak orang stres? Padahal hiburan banyak. Kenapa di zaman Nabi nggak pernah ada riwayat sahabat stres? Nggak pernah. Ternyata hiburan terbaik ya baca Quran. Dan ketika Nabi bersabda, "Arihni bis sholati ya Bilal." Istirahatkan aku dengan sholat wahai Bilal. Kenapa? Karena sholat itu identik dengan membaca Quran. Sampai-sampai Allah menyebutkan sholat subuh itu wa Qur'an al-fajr. Wa Qur'an al-fajr. Artinya sholat fajar itu membaca Quran. Allah Subhanahu wa taala mengidentikan sholat malam dengan baca Quran. Dan bahkan semakin panjang bacaannya, semakin indah tuh sholat malam. Ketika Allah bercerita tentang surah Al-Muzammil, bangunlah wahai ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Insyaallah, warattilil qur'ana tartila. Cara membaca Quran yang paling baik baca dengan tartil. Tartil itu harus pakai irama. Kalau nggak pakai irama, kita nggak akan bisa memenuhi hak Quran panjang pendeknya. Makanya kata Nabi, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Dia termasuk umatku yang membaca Quran tanpa irama. Jadi ini, barakallah, mengapa kita melihat kok setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ternyata di situ ada jawaban doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita ingin istiqomah, ikut Quran. Kalau kita ingin dapat hidayah, ihdina, beri hidayah aku. Jawabannya satu, Quran. Al-mustaqim, istiqomah. Al-mustaqim, istiqomah. Ingin istiqomah, Quran. Itu aja. Dan ternyata ingin selamat, itu kuncinya apa? Istiqomah. Ketika salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasul, beri aku nasihat. Yang dengan nasihat itu aku masuk surga. Aku selamat." Kata Nabi, "Qul amantu billah summa istaqim." Sampaikan Muhammad, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Lalu istiqomahlah. Masya Allah. Bapak Ibu Allah. Inilah dia rahasia urutan surah dalam Al-Quran. Saya menemukan fakta-fakta ilmiah dalam disertasi saya. Bahwa susunan Al-Quran ini mukjizat. Susunan Al-Quran ini mukjizat. Jadi Quran itu mukjizat bukan hanya lafalnya, tapi juga susunannya mukjizat. Karena semakin kita renungi, kenapa kok setelah Al-Fatihah Al-Baqarah? Kenapa kok setelah Al-Baqarah Ali Imran? Kenapa? Ada apa? Itu semua mengandung manhaj kehidupan. Dan sekarang saya lagi menyiapkan sebuah buku, yaitu Manhajul Haya min khilali tartibil Quran. Itu pedoman hidup melalui susunan Al-Quran. Itu dahsyat sekali. Dahsyat sekali, teman-teman. Saya kasih contoh nih, saya kasih bocorannya sedikit. Ya. Yang paling gampang aja. Mengapa setelah surah Al-Ma'un Al-Kautsar? Ada apa itu? Ternyata Al-Ma'un ini profil ahli neraka. Al-Kautsar profil ahli surga. Nah, ciri-cirinya nampak sekali, bertolak belakang. Nih, kalau Al-Ma'un, ciri-cirinya ahli neraka. Pertama, bakhil. Kedua, tidak sholat. Ketiga, riya. Keempat, tidak mau berkorban. Perhatikan urutannya nih. Bakhil. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Bakhil. Yang kedua, enggak sholat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang ketiga, riya. Alladzina hum yura'un. Yang keempat, tidak mau berkorban. Wa yamna'unal ma'un. Itu. Berkorban maksudnya berbagi sesuatu yang dibutuhkan temannya. Berbagi air, berbagi minuman, berbagi pulpen, berbagi kertas. Apa yang dibutuhkan teman sehari-hari. Itu al-ma'un namanya. Nah, kebalikannya sekarang. Al-Kautsar, profil ahli surga. Perhatikan, ahli surga. Kebalikan bakhil, berbagi banyak. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu berbagi banyak, kasir. Terus yang kedua,
tidak sholat. Fasolli. Yang ketiga, riya. Lawan katanya apa? Lirabbik, ikhlas. Terus kemudian yang keempat, tidak mau berkorban. Dalam Al-Kautsar, wanhar, berkorbanlah. Perhatikan, ini luar biasa. Manhaj kehidupan. Al-Quran itu luar biasa dahsyat, teman-teman. Kita itu kalau paham ini semua, kita akan menemukan indahnya Quran itu. Makanya tadi, ini saya baru singkap sedikit saja. Kenapa kok setelah Al-Fatihah? Kok Al-Baqarah? Ada apa? Al-Fatihah pendek, Al-Baqarah panjang. Ternyata ada jawaban di situ. Setiap hari kita berdoa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan lurus, ya Allah. Tapi aku tidak tahu mana jalan lurus itu. Nah, kalau kita nggak pernah baca Al-Baqarah, kita nggak tahu jawabannya. Langsung ternyata Allah menjawab. Setiap kali kita membaca, ihdinas siratal mustaqim. Dengarkan jawaban Allah. Dzalikal kitabul la raiba fi. Setiap kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab langsung dzalikal kitabul la raiba fi. Ihdinas siratal mustaqim, dzalikal kitabul la raiba fi. Setiap kali kita berdoa, Allah menjawab langsung dzalikal kitabul la raiba fi. Kenapa kamu kok tidak langsung ke Quran? Kenapa kamu kok menjauh dari Quran? Sahabatku rahimakumullah. Inilah dia hakikat urutan antara Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Sahabatku rahimakumullah, dalam Al-Fatihah ada pesan menarik bahwa kalau kamu sudah ikut Quran, kalau kamu sudah dapat hidayah, ihdina, dan sudah istiqomah, siratal mustaqim, artinya kamu sudah ikut Quran. Maka ciri kamu dua. Ciri kamu dua. Pertama, kamu patuh. Pertama, kamu taat. Kedua, kamu jauhi maksiat. Otomatis. Yang banyak orang, nih, taat, maksiat. Bergandengan. Ya, sholat, berzina. Haji, koruptor. Perhatikan. Nggak jelas gitu. Dia puasa zalim. Mana? Tiap hari berbohong, menipu. Ngaku aku muslim, sholat. Kan nggak jelas. Gitu. Padahal kalau sudah dapat hidayah istiqomah, pasti dia taat, jauhi maksiat. Taat, jauhi maksiat. Saya mengerti kenapa Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dia itu hanya membahas dua. Jadi dia meringkas, Imam Ghazali rahimahullah, meringkas kitabnya Ihya Ulumuddin dalam satu kitab kecil, namanya kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ternyata kitab Ihya Ulumuddin yang sebesar itu isinya yang dua. Pertama, taat. Kedua, jauhi maksiat. Jadi buku Bidayatul Hidayah itu hanya dua isinya. Al-babul awal, al-qismul awal fit ta'at. Al-qismus sani fi istinabil ma'asi. Nah, dalam Al-Fatihah, teman-teman, kalau kita ingin hidayah, kita ingin istiqomah bersama Quran, apa kata Allah? Nah, apa kata Allah dalam surah Al-Fatihah? Kamu harus dua lakukan. Pertama, taat, istiqomah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Caranya apa? Ikuti jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Seperti para nabi, orang soleh, para ulama. Itu. Jadi kalau kita ingin tahu nih kita istiqomah, lihat. Apakah kita ikut nabi enggak? Apakah kita ikut para ulama enggak? Apakah ikut para orang soleh enggak? Nah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, jauhi maksiat. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak, aku akan ikut orang yang Allah murkai. Dan aku tidak akan ikut orang yang sesat. Selesai. Itu dia. Sekarang kan enggak. Banyak. Mengaku muslim, ikut sesat. Mengaku muslim, ikut orang yang Allah murkai.
Muslim mabok, Muslim penzina, Muslim penipu, Muslim pembohong, Muslim koruptor, Muslim ya zalim. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kalau diulang-ulang setiap hari, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah langsung konsisten. Jadi kalau benar-benar mengikuti panduan ini, kita nggak akan dengar hari ini ada orang Islam pencuri, ada orang Islam pembunuh, ada orang Islam penipu, nggak akan mendengar. Tapi sayang, teman-teman, pemahaman ini belum menyebar dengan kuat. Akhirnya masih banyak orang-orang yang tidak maksimal dalam memaknai surah Al-Fatihah. Nah, sahabatku rahmatullah, ada makna penting lagi, Bapak Ibu, yaitu bahwa dalam Al-Fatihah, kenapa kok kata Ar-Rahmanir Rahim diulang 2 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada lagi setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim lagi. Ada apa itu? Kenapa? Ternyata sahabatku rahimakumullah, ingat, ada kaidah dalam memahami Quran, la tikrar fil Quran. Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita belajar misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai diulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman, itu masing-masing ayat itu mengandung makna tersendiri. Secara zahir, lafalnya seakan-akan sama. Terjemahannya sama, tapi maknanya berbeda. Nah, nanti kita singkap kalau memang kita punya waktu tentang rahasia la tikrar fil Quran. Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Saya kasih contoh sini, Misalnya nih, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kata Ar-Rahmanir Rahim. Setelah itu ada apa? Ada Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu setelah itu ada Ar-Rahmanir Rahim lagi. Setelah itu ada apa? Ada Maliki Yaumiddin. Perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim yang pertama didampingi dengan Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim yang kedua didampingi dengan Maliki Yaumiddin. Rabbul Alamin maksudnya alam semesta, dunia dan seisinya. Maliki Yaumiddin maksudnya alam akhirat. Perhatikan. Sudah kita mengerti nih, sudah mulai. Jadi berarti Rahman Rahimnya Allah ini mendampingi kehidupan alam semesta di muka bumi. Bahwa apa? Bahwa hidup manusia, hidup semua yang ada di muka bumi ini karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kafir hidup. Ada orang beriman hidup. Berarti semua, kucing hidup, ular hidup, harimau hidup, semua hidup. Itu dari mana? Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebuah binatang itu Allah masukkan kasih sayangnya kepada anaknya. Dia menyayangi anaknya, melindungi anaknya. Harimau, dia menyayangi anaknya. Nggak makan anaknya sendirinya. Masya Allah. Itu semua dengan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum masuk kepada ayat Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dulu. Supaya kita langsung merasa tenang, merasa bahagia. Kenapa? Karena pasti hidupku di alam semesta ini, di muka bumi ini adalah karena Rahman Rahimnya Allah. Gak mungkin Allah menzalimi aku. Gak mungkin Allah mempersulit aku. Gak mungkin. Pak Ustadz, ada kok orang sulit, ada kok orang sakit, ada gitu. Nah,
hidup di dunia ini, kalau semuanya sehat, terus orang akan lalai. Orang akan lalai. Pasti. Semuanya nyaman terus lalai. Makanya itu termasuk bagian pada Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah. Jadi kita itu diberi oleh Allah penyakit, itu bagian daripada Rahimnya Allah. Supaya kita semakin banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang jatuh dalam maksiat karena kemudahan. Tadinya nggak pernah mabok. Tapi begitu hartanya melimpah, mulai belajar mabok. Tadinya nggak pernah berzina. Begitu hartanya banyak, mulai berzina. Jadi orang yang merasa hidupnya dipersulit, siapa? Jangan begitu. Salah paham itu. Itu salah paham. Nggak ada dipersulit oleh Allah. Semua Allah mudahkan. Supaya kita dekat sama Allah SWT. Ini perhatikan. Surah Asy-Syura ayat 27. Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Asy-Syura 27. Kalau Allah mudahkan rezeki manusia setiap hari, nggak ada sakit, nggak ada orang miskin, nggak ada, semuanya kaya. La baghaw fil ard. Niscaya semua orang akan berbuat dosa. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Sengaja aku turunkan secara bertahap. Sehat, sakit, sehat, sakit, sehat, sakit. Kaya, miskin, kaya, miskin. Sukses, bangkrut, sukses, bangkrut. Bergantian. Siang, malam. Bergantian. Sengaja kata Allah. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Untuk apa? Supaya kamu taat. Supaya kamu dekat kepada Allah. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Barakallahu. Pak Ustadz tuh ada tuh orang yang tidak beriman, setiap hari dia mudah hidupnya. Nah, kalau itu istidraj. Lain lagi babnya, bab istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi kalau ada orang dimudahkan hidupnya, tapi dia semakin jauh dari Allah, maka dia berarti dalam kondisi istidraj. Diulur oleh Allah untuk semakin jauh dari Allah dan jatuh dalam dosa-dosanya. Nah ini. Terus yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada apa nih Pak Ustadz? Gimana kok Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin? Kenapa? Nah ternyata Bapak Ibu Rahimahullah, Ar-Rahmanir Rahim yang kedua ingin menunjukkan makna bahwa di akhirat nanti, ketika Allah membagi si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, si fulan dimasukkan neraka sebentar baru masuk surga, itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah mendolimi mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semua itu karena rahmat Allah. Bayangkan coba kalau semua kebaikan di muka bumi ini nggak ada balasannya, ya ngapain kita udah berbaik? Bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali Allah balas. Dan tidak ada keburukan sekecil apapun kecuali Allah balas. Ini semuanya apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim dan Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim dan Malik Yaumiddin. Sahabatku semua rahimakumullah, betapa indahnya kita kalau kita terus nih mengotak-atik dikit aja. Nih perhatikan, teman-teman. Nih saya tunjukin nih. Di Al-Fatihah itu ada kata Rabbul Alamin. Al-Alamin maksudnya An-Nas, manusia. Jadi Al-Alamin itu Dzawil Uqul, maksudnya manusia. Nah, di penutup Quran ada kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allahu Akbar. Sahabat ilmiah rahimakumullah. Perhatikan Quran, subhanallah. Dibuka dengan tentang manusia, Rabbul Alamin.
ditutup dengan manusia, Rabbun Nas. Ya. Al-Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Al-alamin an-nas. Artinya apa? Dari pembukaan sampai akhir, Al-Quran ini diturunkan untuk manusia. Makanya tidak ada panggilan ya ayyuhal baqarah, wahai sapi, ya ayyuhal qit, wahai kucing, wa ayyuhal ghanam, wahai kambing. Enggak ada. Yang ada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Manusia yang Allah panggil. Karena manusia ini yang punya akal. Kalau kucing mencuri, dia nggak ngerti itu halal, itu haram. Tapi kalau manusia mencuri, dia tahu itu haram, tapi dia kerjakan. Kalau kucing nggak menikah, melakukan hubungan, itu dia nggak tahu itu haram. Kalau manusia berzina, itu haram, tahu, tapi dia kerjakan. Kenapa? Karena ada akal. Makanya manusia harus ngaji. Nah ini dia. Jadi benar kata Syaikh Al-Maududi dalam kitabnya Tafhimul Quran, beliau mengatakan gini, bahwa tema pokok Al-Quran adalah manusia. Al-Quran diturunkan untuk manusia. Jangan sampai manusia ini salah jalan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Terakhir penutup dari kajian kita hari ini, dan insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan langsung masuk ke dalam surah Al-Baqarah. Nah, sahabat ilmiah rahmatullah, bagaimana cara kita menikmati Quran, menikmati Al-Fatihah, sehingga kita pas sholat kita khusyuk. Kita sudah ngerti nih sudah. Nah, sudah ngerti Al-Fatihah sudah. Makanya sekarang saatnya kita menjiwai Al-Fatihah. Sehingga kita ketika sholat kita nikmat membaca Al-Fatihah. Pertama, ya kan? Nih, dengarkan hadis Nabi. Laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minhu. Nabi bersabda, seorang hamba dia tidak akan pernah menikmati sholatnya kecuali dia merenungi apa yang dia baca. Bukan memahami maknanya, bukan. Merenungi apa yang dia baca. Ma'aqala minhu. Aqala maksudnya merenungi apa yang dia baca. Jadi caranya gimana? Ini, perhatikan. Pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat, ya Allah, rahmatnya Allah, nikmat-nikmat Allah, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut. Banyak orang nggak bisa melihat, banyak orang nggak bisa makan dengan mulutnya. Nikmat kesehatan, nikmat ya Allah, kita ingat itu, subhanallah, bismillah, ingat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat Allah begitu banyak. Banyak orang nggak bisa nafas, kita bisa nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, banyak orang nggak bisa berjalan, kita bisa berjalan. Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak orang nggak bisa memegang dengan tangannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat nih, Masya Allah. Makanya kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukurlah. Kasih Allah, terima kasih Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan kepada aku nikmat yang banyak. Ar-Rahmanir Rahim, semua dengan nikmat-Mu, nikmat iman, nikmat keberkahan hidup, nikmat keluarga yang penuh kasih sayang di dalamnya, nikmat anak, semua itu nikmat. Ingat itu. Sehingga kita benar-benar tunduk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas membaca kita Maliki Yaumiddin, ingat, ya Allah, aku akan dihisab oleh Allah. Aku akan menghadap Allah Maliki Yaumiddin. Aku akan dipertanyakan oleh Allah. Semua harta aku akan ditanya. Semua pikiranku akan ditanya. Kesehatanku akan ditanya. Jiwaku akan ditanya. Nikmatku akan ditanya. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana ini? Makanya kita berhati-hati tidak berbuat dosa. Masya Allah. Pas membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Aku hanya akan berbuat untuk Allah. Aku harus ikhlas. Aku bersedekah harus ikhlas. Aku sholat harus ikhlas. Ngapain aku ingin dipuji orang? Aku ikut pengajian harus ikhlas. Aku ingin sujud aku ikhlas. Aku bersedekah aku ikhlas. Berbagi ikhlas. Semua.
Jangan hanya ingin dipuji orang, jangan jauhi. Iya kena berdua, iya kena setara. Aku minta tolong kepada Allah. Ngapain aku minta tolong kepada makhluk? Makhluk semua nggak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Ngapain aku minta kepada makhluk? Nggak perlu minta kepada makhluk. Ngapain? Makhluk nggak berdaya. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kita langsung siap. Aku siap ikut Allah. Aku berikrar. Aku siap ikut Allah. Aku beristiqomah di jalan Allah. Aku tidak mau ikut-ikutan orang-orang yang berbuat dosa. Aku sekalipun aku disogok, aku dibayar. Aku punya jabatan, aku gunakan jabatanku untuk berbuat adil. Aku punya harta, aku akan berbagi. Aku punya kehidupan, kesehatan, aku akan berbagi. Aku punya kecerdasan, aku akan berbagi, membantu orang yang lemah. Begitulah sahabatku rahmatullah, cara kita menjiwai Quran. Sampai terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim. Ingat, ya Allah, Rasulullah, para nabi yang mereka mentaati Allah, mereka berkorban untuk Allah, aku siap ikut mereka. Ingat, pada rakaat pertama, rakaat kedua, siratal ladzina an'amta alaihim. Ingat para sahabat yang mereka itulah orang-orang yang telah mendukung perjuangan para nabi, melanjutkan perjuangan para nabi. Masya Allah, luar biasa. Rakaat ketiga, ingat, siratal ladzina an'amta alaihim. Ingat para pejuang, para sahabat tabi'in, tabi'in. Salahuddin Al-Ayyubi yang berjuang membela agama Allah. Ingat semua itu. Masya Allah. Ingat para ulama. Rakaat keempat. Ingat orang tua kita yang soleh. Guru-guru kita. Ya Allah, mereka semuanya aku ikuti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Masya Allah. Dan begitu kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita langsung, aku tidak akan pernah ikut jejak setan, jejak para pendosa, jejak orang-orang yang Allah murkai, jejak orang-orang yang sesat, jejak orang liberal yang merusak agama Allah. Nggak mau ikut aku. Maka dengan ini kita istiqomah, kita konsisten, kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat Allah, pembahasan sampai di sini kita selesai membahas tentang kandungan Al-Fatihah. Insya Allah kita akan membahas nanti benang merah surah Al-Baqarah. Apa kandungan yang terdapat surah Al-Baqarah. Semoga Allah berkahi. Kita ikuti terus. Kita bersama ilmiah. Dan kita semua insya Allah. Jangan lupa ini live ya. Ini live juga di Fat Institute. Ya. Subscribe, like, and share. Subscribe, like, and share. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Alhamdulillah ternyata live juga di Al-Fat Institute ya Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan berkah semua. Baik ikhwah sekalian, alhamdulillah tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz kita, pembimbing kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, kalau saya menyimpulkan ada 4 poin secara garis besarnya terkait dengan kandungan surat Al-Fatihah untuk materi kita pada pagi hari ini. Yaitu coba kita membenarkan bacaan kita. Tadi menarik juga Ustaz, bahwa ada 14 tasdid dalam Quran suratul Fatihah, yang kata Imam Nawawi salah satu saja itu tidak benar, kira-kira begitu, maka tidak sempurna sholatnya. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat kita semuanya. Baik ikhwah sekalian, ada waktu kurang lebih 5 menit karena Ustadz ada agenda jadwal terapi di pagi hari ini. Jika ada yang mau sharing, karena kalau bentuknya pertanyaan, ya karena sudah alumni ya, kita lebih kepada sharing saja. Ada masukan, saya coba buka di 3 pertanyaan atau sharing saja. Jika ada peserta ikhwan maupun akhwatnya, dipersilahkan. Bisa raise hand atau langsung dibuka mic-nya. Nanti host akan membantu membuka mic-nya. Silahkan ikhwan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahir. Syahiruddin. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Syahir. Masya Allah. Luar biasa memang. Ini langganan ini Syahir. Kata Malfi tadi artinya kita sharing karena kita alumni. Begini Ustaz, saya. Siap, Mangga. Dalam Al-Quran saya menemukan, tapi masih habis kalau nanti kita diluruskan. Pemahaman saya selama ini, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ada seperti itu. Ya, pertanyaan saya. Ya ayyuhan nas di situ apakah orang yang belum beriman dan juga yang tidak beriman, yang beriman pemimpin baik itu kafir atau tidak kafir, kan seperti itu. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana mengenai ayuhan Tapi pakai wawu aja. Wawul hal di situ. Nah, itu bisa wawu atau wawul hal. Di situ. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kita harus pilah-pilah di situ. Selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya, kita taati. Kalau mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kita perbaiki. Kita perbaiki maksudnya. Makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu maksudnya gitu. Kita perbaiki. Nah, jadi intinya kita memperbaiki, bukan kemudian memusuhi. Enggak, kita enggak pernah diajari memusuhi, enggak pernah. Kita diajarin memperbaiki. Islahul mujtama, perbaiki masyarakat. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, kita perbaiki. Makanya kita dikatakan fadzakir. Innama anta mudzakir. Tugas kamu memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusyrik. Jangan memaksa. Karena nanti ada urusan Allah, nanti berhadapan dengan dia. Kalau dia nggak mau diperbaiki, sudah. Sampai di hari kiamat, nanti kita berhadapan dengan Allah, kan? Kita sudah punya jawaban. Ini pemimpin kamu, kenapa kamu tidak perbaiki? Ya Allah, aku sudah menyampaikan, aku sudah mengajarkan, aku sudah memberitahukan, ya Allah. Dia sendiri yang nggak mau. Seperti kita aman. Tapi kalau kita diem, kita nggak pernah memperbaiki, nggak pernah memberi nasihat, nggak pernah menegur misalnya, kita dihisab oleh Allah di hari kiamat. Nah, itulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ingat nih, bukan dengan kekerasan, kemudian enggak. Kita diajarin untuk berbuat baik. Dengan ini fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan walidul qalbi lam fadlu min hawlik. Ini Muhammad sudah diajarkan oleh Allah untuk menyampaikan dengan lin, dengan lemah lembut. Kan orang kan punya hati. Ya sudah, kalau dia nggak mau, ya sudah. Termasuk kepada orang terdekat dengan kita. Banyak sekali. Nih, perhatikan. Nabi Nuh, anaknya itu diajak beriman, nggak mau. Istrinya tidak beriman, nggak mau. Ya sudah. Makanya, kata Allah, dia berkhianat. Nabi Lut, istrinya diajak beriman, nggak mau. Orang terdekat. Apalagi orang jauh. Ya, misalnya ya pemimpin dan sebagainya. Dia mungkin nggak pernah kenal kita dan sebagainya. Orang terdekat ajak, kita rayu, mungkin dia nggak mau. Ya sudah, berarti dia nggak mau. Makanya kata Allah apa? Nabi Lut nggak salah, Nabi Nuh nggak salah. Kenapa? Karena keduanya berkhianat. Fakhanatahuma, ya. Jadi keduanya yang berkhianat, bukan Nabi Nuh yang salah, bukan Nabi Lut yang salah. Kenapa? Karena dia tidak beriman, karena pilihannya sendiri. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Perhatikan surah At-Tahrim ayat 10. Nih, perhatikan. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Contoh orang kafir itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Dia keduanya itu di bawah dua hambaku yang soleh. Fakhanatahuma. Keduanya berkhianat. Artinya apa? Kita sudah memperbaiki, Nabi Nuh sudah memperbaiki, tapi dia berkhianat. Nggak salah kita. Tapi kalau kita diam, kita salah. Ya, ingat, bukan kekerasan, dengan lin talahum. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Makanya ketika dia ternyata dengan kelembutan sudah mau beriman, Allah turun tangan. Biarkan Allah turun tangan. Allah turun tangan nanti. Kalau kita berdakwah, kapan Allah turun tangan? Ketika kita berdakwah. Ketika kita berdakwah.
Tapi kalau kita diem, ya udah Allah akan turun tangan. Allah datangkan banjir, Allah tenggelamkan mereka. Karena kita sudah berdakwah, Nabi Nuh sudah berdakwah. Kalau kita nggak melaksanakan tugas, Allah biarkan aja. Nah itu dia. Biarkan Allah yang akan memberikan hukuman. Kita tugas kita hanya fadzakir, nama anta mudzakir. Falam yughniya anhuma min Allah syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Silakan kau masuk neraka. Nah itu cara kita menyampaikan. Semoga Allah berkati. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan pandangannya terkait sharing yang disampaikan oleh Saudara Syahir ya. Mudah-mudahan bisa menemukan jawabannya Ustaz Syahir. Baik, sekarang sudah jam 6:01. Ustaz Amir ada jadwal terapi. Pertanyaan dan sharingnya kita cukupkan saja ikhwan sekalian. Sebelum kita tutup, ada beberapa informasi. Yang pertama, teman-teman yang belum bergabung di grup WhatsApp alumni Al-Hikmah bisa join. Ada linknya di forum chatting. Yang kedua, insya Allah kita nanti bertemu bulan depan di tanggal 14 Desember 2021, pekan kedua setiap bulannya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan wabil khusus untuk Ustaz Amir memberikan. Siap, silahkan Ustaz. Alumni ini kayaknya sudah sampai 1000 deh. Betul Ustaz, lebih ya, malahan. Nah, kita targetkan setiap pengajian tuh lebih 1000 yang datang. Masya Allah, baik. Siap. Kita semuanya mengajak teman-temannya ngingetin. Insya Allah. Siap. Ya. Saya kemarin tuh ngisi pengajian di komunitas British Propolis. Itu sekali ngisi pengajian tuh lebih 1000 yang datang. Itu sampai 1200 gitu. Masa kita yang belajar bertahun-tahun nggak bisa berkumpul 1000 orang gitu. Ayo, Bismillah, ayo. Semuanya bergerak, jangan diem. Ayo, alumni. Siap, Ustaz. Ini buat PR buat pengurus ini. Mudah-mudahan pengurus bisa memastikan bulan depan 1000 minimal. 1000 orang bisa join, insya-Allah. Amin. Bisa, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Sekarang yang hadir 164. Ya sudah, masing-masing 10 orang panggil. Ya Ustaz, ya. Ya, 94. Masing-masing 10 orang paksa. Istri sama anak-anak. Harus dipaksa, multi level pahala. Perhatikan ayatnya, la ikraha fiddin, enggak ada paksaan menjadi alumni Al-Hikmah. Tapi kalau sudah jadi alumni, paksa harus ikut. Siap. Kalau ngaji harus dipaksa ya. Harus dipaksa. Jadi kalau menjadi alumni nggak apa-apa, tapi nggak la ikraha fi kauni alumni, ma fi muskilah. Tapi kalau kamu sudah jadi alumni, wajib dipaksa ikut ngaji. Masya Allah. Udah dapat titah perintah, insya Allah mudah-mudahan ya. Ini jadi satu orang 10. Siap. Jadi pemantik nih buat pengurus nih. Alhamdulillah pengurus semua hadir, pengurus Ikatan Alumni, termasuk mudir kita, insya Allah Ustaz Ahmad Rofi bisa bantu untuk menggerakkan minimal 1000 insya Allah bulan depan. Amin. Nanti kalau sudah nggak ada pandemi, kita offline di mana gitu ya. Kita ngadakan kemah. Amin. Pesantren Ustaz. Di Institut Quran. Masya Allah. Amin. Baik, insya Allah mudah-mudahan Ustaz. Barakallahu fikum jami'an sekalian. Ya lagi kata Ustaz Amir jam 6 lewat ini ada jadwal terapi. Ya kita doakan ya. Insya Allah kita ketemu di tanggal 14 Desember ya sekalian di 2021. Nanti siapkan ajak keluarga alumni, istrinya, suaminya, anaknya, tetangganya. 10 orang itu insya Allah jadi multi level pahala. Jadi catatan amal jariah. Hati-hati jangan sampai ngajak istri tetangga. Siap. Baik, sekalian, alhamdulillah. Untuk terakhir kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.